Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kulwatunimah kembali menjumpai Anda kali ini dalam program Dialog Khusus. Kita angkat terkait strategi dongkrak PAD dukung pembangunan di Provinsi Banten. Kita tahu pemirsa bahwa pendapatan asli daerah atau PAD memang sangat penting untuk keberlangsungan pembangunan daerah. PAD ini memberikan sumber pembiayaan yang memungkinkan pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pembangunan, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Provinsi Banten, bagaimana dan apa strategi dalam meningkatkan PAD agar target PAD tahun 2025 ini tercapai? Bersama saya telah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Bapak Dede Rohana Putra. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Lili. Kabar baik? Kabar sangat baik. Dan tetap semangat tentu saja. Dan tetap semangat untuk Banten Jaya. Amin. Baik, berikutnya juga sudah hadir PLT Kepala Bapenda Provinsi Banten, Ibu Rita Prameswari. Assalamualaikum Ibu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat memperjuangkan pajak ya. Semangat cari cuan. Baik, kemudian juga sudah hadir di tengah kita tokoh masyarakat Provinsi Banten, Bapak Eko Supriyatno. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Pak Eko juga baik ya? Baik. Baik, Ya. Untuk mengawali diskusi kita kali ini, saya mau ke Ibu Rita terlebih dahulu. Saya ingin Ibu mungkin menjelaskan apa saja yang termasuk dalam sumber pendapatan asli daerah dan bagaimana potensi di Banten sendiri. Baik Mbak, kalau untuk sumber pendapatan asli daerah kita itu di pajak daerah Mbak. Pajak daerah ini terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea baik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak PBBKB, bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, sama itu apa nama option MBLB, karena sekarang sudah ada option MBLB yang memang dapat dari kabupaten kota. Yang kedua itu dari retribusi daerah Mbak. Retribusi daerah itu kita punya 12 OPD penghasil, itu yang memang ikut membantu mendongkrak PAD. Terus dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terus lain-lain PAD yang sah, pendapatan daerah yang sah, dan terakhir dana transfer Mbak. Gitu. Oke, sebenarnya banyak cakupan dari PAD, tapi Betul. potensi yang paling besar itu di sektor mana? Pajak daerah Mbak. Pajak daerah Betul. selama ini yang masih menjadi primadona. Iya betul. Mengapa demikian? Apakah memang belum tergali maksimal untuk dari potensi yang lain? Kalau tergali maksimal memang primadona kita adalah di PKB dan BBNKB. Cuman memang kita Bapenda ini sedang menggali potensi yang memang yang belum tergali maksimal, seperti pajak air permukaan dan pajak alat berat Mbak. Jadi memang di situ ada potensi yang memang harus digali lebih maksimal lagi selain PKB dan BBNKB Mbak. Tapi memang yang masih primadona di PKB dan BBNKB. Oke, dan memang pendapatan dari situ sangat jauh lebih besar dibandingkan sektor yang lain. 70% begitu Mbak. ya? 70% menyumbangnya. Baik, saya mau ke Pak Dede terlebih dahulu. Pak, sebenarnya melihat cakupan PAD tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Rita gitu ya, seharusnya kan memang bisa digali maksimal, bukan hanya dari sektor pajak daerah yang PKB dan BBNKB saja. Menurut Bapak, bagaimana harus meningkatkan PAD dari sektor yang lain? Ya, baik. Ini terkait dengan PAD, kita pemerintah daerah diatur oleh pemerintah pusat, kewenangan-kewenangannya mana yang bisa diambil oleh pemerintah provinsi. Jadi memang ada objek pajak yang sudah kewenangannya provinsi. Kita terlalu mengelaborasi memang tidak bisa, kan harus kita minta persetujuan ke pemerintah pusat ya. Tapi dari sekian banyak tadi yang sampaikan, pertama adalah yang primadona adalah pajak kendaraan bermotor, kedua BBNKB. Dan dua pajak ini hari ini primadona, 5-10 tahun ini bakal tergerus. Pertama, bahwa orang sudah beralih ke kendaraan listrik. Ini pajak kendaraan listrik ini sangat rendah sekali. Bahkan sekarang pun BBNKB berkurang gara-gara banyak orang yang beli pajak kendaraan listrik. Kedua, negara semakin maju, infrastruktur transportasi masyarakat umum, transportasi umum ya, akan semakin maju. Nah, nanti masyarakat akan semakin terbiasa menggunakan fasilitas umum, transportasi umum. Nanti seperti negara-negara Eropa, negara-negara yang maju, kepemilikan kendaraan itu akan berkurang. Nah, maka ini
dua pajak primadona ini 5-10 tahun atau mungkin 20 tahun ke depan sudah akan berkurang, tidak lagi jadi primadona. Maka kita harus menggali potensi-potensi yang lain. Ada potensi yang diberikan kewenangan kita. Misalnya kewenangannya adalah pajak alat berat. Ini juga masih karena baru awal, belum tersosialisasikan dan masyarakat pengusaha memang karena belum tersosialisasikan baru, jadi belum begitu paham gitu. Ini jangka panjang karena kita wilayah industri banyak sekali yang menggunakan alat berat. Kedua tadi yang disampaikan pajak air permukaan. Nah, pajak air permukaan ini hari ini kita punya 2 bendungan. 1 bendungan Waduk Sindang Heula, 2 Waduk Karian. Ketika itu misalnya sudah beroperasi, sudah dialiri nanti ke irigasi dan banyak nanti industri yang menggunakan air dari saluran air irigasi dari 2 waduk itu, ini akan menjadi objek baru. Walaupun menurut saya itu juga tidak akan bisa menggantikan PKB dan BBNKB. Nah, sebenarnya ada potensi pajak yang di luar itu. Kalau option itu tidak terlalu signifikan juga hari ini kan, tidak terlalu, hanya 25% tidak terlalu signifikan ya. Nah, sebenarnya ada objek pajak yang di luar kewenangan provinsi, tapi memang harus minta persetujuan. Nah, ini kalau disetujuin, ini bisa besar. Cuman kan bagaimana kondusivitas pengusahanya, karena pajak itu akan membebani masyarakat atau membebani pengusaha. Ketika pertumbuhan ekonomi baik, pertumbuhan ekonomi tinggi, kena beban pajak nggak masalah. Tapi giliran misalnya ekonomi ini dalam kondisi pertumbuhannya rendah, tambah beban pajak, ini jadi masalah. Seperti kemarin misalnya option pajak kita akan naikkan tuh persentase pajaknya. Tapi karena melihat perkembangan ekonomi nasional, termasuk kebijakan nasional yang akan menaikkan 11 ke 12% PPN, akhirnya nggak jadi. Nah, kalau itu dipaksakan juga, nih masyarakat berat. Kan masyarakat bayar pajak itu juga harus melihat kemampuannya. Kalau kemampuan masyarakatnya baik, oke kita bebankan. Nah, maka kalau potensi ada pajak yang namanya, yang kemarin kita gali itu pajak retribusi labu jangkar misalnya. Nah, karena di Banten ini banyak kapal-kapal asing yang ada di wilayah Banten. Nah, kalau itu diizinkan kita ngambil retribusi dari kapal-kapal yang berlabuh di wilayah Banten, ini sebenarnya potensi. Mungkin kalau kalkulasi saya bisa setengah dari PKB loh jumlahnya, karena begitu banyak kapal dan itu kan pengusaha-pengusaha internasional, pengusaha-pengusaha besar. Satu kali sandar 100-200 juta mungkin buat mereka nggak besar, tapi kalau buat masyarakat kecil bayar pajak 5 juta 200.000 aja besar kan gitu. Memang harus ada terobosan, tapi terobosan ini kerannya dikunci sama pemerintah pusat gitu. Kalau kita terlalu mengelaborasi, terlalu kreativitas juga nggak bisa, nggak bakal disahkan perdanya. Kira-kira seperti itu, Mbak Lili. Oke. Lalu Bapak optimis tidak sektor yang lain tersebut yang Bapak sebutkan nanti mungkin bisa digali ke depan? Oh, pasti optimis. Kenapa? Karena pemerintah kan selalu mengkaji, selalu mengevaluasi. Ketika misalnya pemerintah kabupaten kota provinsi stagnan dalam hal perolehan pajak, pasti pemerintah pusat akan melihat juga. Kayak sekarang misalnya, kenapa ada option? Option itu salah satu evaluasi pemerintah pusat karena melihat pembagian pajak antara kabupaten dengan provinsi ini selama ini tidak adil misalnya, karena selama ini bagi hasilnya terlalu rendah untuk kabupaten kota, sedangkan jalan-jalan itu banyak di kabupaten kota dan provinsi kan sedikit, hanya jalan-jalan yang dilimpahkan kabupaten kota ke provinsi. Dievaluasi lah, kalau kayak gitu pajak kendaraan ini harusnya lebih banyak kabupaten kota gitu. Tapi bisa jadi misalnya 5 tahun ke depan akan ada evaluasi, apalagi misalnya kalau negara kita makin maju, hilirisasi juga makin maju, industrialisasi makin maju, saya yakin mungkin objek pajak juga akan berubah ya. Dan ke depan memang Banten dengan jumlah populasi ke-6 terbesar di Indonesia, saya yakin dengan wilayah yang industrinya cukup banyak, saya yakin potensi pajak ke depan akan lebih banyak. Mudah-mudahan bisa menjadi provinsi yang keempat atau ketiga tertinggi pajaknya dari seluruh Indonesia. Ibu setuju dengan pernyataan itu? Berharap tentu ya, berharap besar sekali. Optimis. Baik, saya mau ke berita lagi. Bu, selama ini tadi kan juga Ibu sudah disebutkan bahwa familiar yang menyokong PAD adalah dari PKB dan BBNKB. Lalu bagaimana Bu dengan retribusi serta pengelolaan sumber kekayaan daerah? Berapa besar sokongannya terhadap daerah? Oh ya, seperti saya katakan tadi kan retribusi ini terkait dengan OPD penghasil. Target kita di 284 miliar. Capaian sudah 126 miliar, sekitar 44%. Nah, di situ ada BLUT. Nah, BLUT ini 276 miliar kita gunakan BLUT untuk rumah sakit. Nah, itu rumah sakit itu pemakaiannya kembali lagi kepada rumah sakit ya Pak. Nah, itu terus kemudian yang 8,5 kita kelola sendiri dengan 12 OPD penghasil. Nah,
Nah, itu memang sedang kita push juga untuk bisa dan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah dari Baik. sektor retribusi. Saya ke Pak Eko. Pak, melihat potensi PAD di Banten yang harusnya digali maksimal tentu saja agar mendukung pembangunan di Banten, bagaimana komentar Bapak? Ya, Banten punya posisi strategis ya, gerbang ekonomi di Pulau Jawa. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dewan. Kita punya pelabuhan internasional, kita punya kawasan industri, kita punya destinasi wisata unggulan ya. Tapi kadang-kadang optimalisasi itu manajerial pengelolaannya tidak terlalu optimal ya. Misalkan ada data yang di host itu 1,7 juta kendaraan bermotor yang nunggak misalkan. Kan itu kalau dioptimalkan cara-cara penagihannya kan PAD keren ya. Tapi pelayanan publiknya harus modern, harus terbuka dan akurasi ya. Nah, misalkan destinasi wisata di Banten kita punya pantai, punya Carita, punya Anyer, punya Tanjung Lesung, tapi kan hanya aset ekonomi saja, tidak masih pengelolaannya belum begitu optimal. Lalu ini di data kita riset ya, di Banten itu banyak lahan-lahan tidur yang tidak terpakai, bangunan gedung yang tidak dipakai dan terbengkalai. Kenapa misalkan Pemda tidak kolaborasi dengan swasta? Itu kan bisa menjadi cuan. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah pengelolaan, tata kelola yang berbasis data. Yang kedua adalah pelayanan publik yang tidak harus bertele-tele, dan yang paling penting SDM aparat Pemda itu yang betul gesit, terbuka dan transparan itu. Bu, tadi Pak Eko menyoroti pelayanan publik harus dioptimalkan. Bagaimana? Jadi gini Mbak, memang kita punya 12 samsat yang memang langsung berhadapan langsung dengan masyarakat atau wajib pajak. Kami berusaha memaksimalkan pelayanan publik dari mulai mereka datang sampai mereka terlayani dengan baik. Seperti sekarang kalau ke samsat antri ya, gitu kan. Banyak sekali antriannya, kadang-kadang tidak kebagian nomor antrian. Itu tetap terus kita evaluasi. Akhirnya kita mencoba untuk ke depan membuat antrian digital. Bagaimana masyarakat bisa terlayani sebelum datang sini sudah memang punya nomor antrian dan datang langsung dilayani. Begitu juga dengan kita punya layanan samsat ramah disabilitas. Bagaimana memprioritaskan difabel, ibu hamil, pemanula. Nah, itu kita menjadi prioritas. Ada loket khusus untuk pelayanan disabilitas. Jadi mereka tidak perlu mengantri, kita yang melayani satu loket sampai dengan selesai kita layani. Mereka tidak usah ikut antrian, tidak usah lagi pindah satu loket ke loket yang lain. Kemudian juga layanan QR code. Kita punya layanan QR code dengan 10 menit itu sudah selesai. Pilot project kita ada di Samsat Ciputat. Nah, itu layanannya langsung menggunakan QR code, Mbak, jadi tidak usah lagi lama melayani kita, dalam 10 menit sudah oke. Ketika dia datang daftar, dapat barcode, nah itu langsung pokja men-scan, langsung bisa terlayani. Kemudian dalam sisi pelayanan pendekatan kepada masyarakat, kami sudah membuka layanan sampai tingkat kecamatan. Karena memang ini ada opsi sesuai dengan Undang-Undang HKPD nomor 1 itu, sejak 5 Januari 2025 kami sudah bersinergi dengan kabupaten kota, membuka layanan di kantor-kantor desa, kantor kecamatan, mendekatkan pelayanan untuk daftar ulang atau tahunan. Itu bentuk kita untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar tidak lagi jauh-jauh harus ke samsat induk. Layanan samsat keliling, kita punya samsat keliling, jadi tidak juga harus datang ke samsat induk. Layanan juga dengan samsat ghost to factory, seperti itu ada pabrik di beberapa wilayah yang memang dia tidak bisa keluar, kita layani dengan samsat keliling atau corner samsat. Menurut saya Bapenda berusaha maksimal melakukan pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak. Baik, kalau pada postur APBD 2025, kalau tidak salah Pemprov Banten kan menargetkan PAD itu 8 triliun rupiah, Bu ya. Bagaimana realisasi hingga saat ini? Mungkin sampai bulan Juli barangkali. Sampai dengan 19 Juli kemarin 8,3 triliun itu sudah 3,4 triliun Mbak. Sudah 41,28% capaian kita dari PAD. Artinya nanti akhir tahun bisa tercapai targetnya? Insya Allah tercapai Mbak. Seberapa optimis? Kalau PAD itu kan keseluruhan ya Mbak ya? Ya. Keseluruhan dari satu yang tadi saya katakan seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Saya optimis di pajak daerah 100%, tapi PAD ya
Saya harus optimis juga 100%, mudah-mudahan sih Mbak. Karena ada struktur lain ini. Benar. Tapi kita optimis akan tercapai. Baik, 8 triliun. Siapa tahu bisa melampaui itu. 8,3 triliun. 8,3 triliun. Ya. Baik. Saya mau ke Pak Dede. Pak, apakah betul memang retribusi daerah belum tergali maksimal di Provinsi Banten? Ya kita jujur ya, harapan masyarakat termasuk harapan kita memang belanja kita lebih tinggi. Kenapa? Karena kebutuhan kita lebih tinggi. Kita kan selalu defisit karena keinginan kita lebih tinggi ketimbang kemampuan. Maka bisa kita gambarkan karena harapan kita tinggi berarti kan kita banyak potensi yang belum tergali gitu. Seperti tadi misalnya ada sekitar bukan 1,7 juta, mungkin hampir 3 juta misalnya 2,6 yang nunggak pajak, 2,3 juta yang nunggak pajak misalnya. Ini kan potensi yang luar biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana kesadaran masyarakat, bagaimana cara menjemput bola supaya masyarakat mau bayar gitu ya, dan bagaimana cara menelusurinya. Itu juga harus dilakukan sebaik mungkin gitu. Jadi banyak potensi-potensi yang belum tergali. Ada lagi misalnya selain itu ada beberapa industri yang menggunakan air permukaan, beliau perizinannya belum selesai. Jadi kita belum bisa pungut pajak. Tahun ini kita coba paksakan bisa pungut pajak, tapi tahun-tahun yang lalu mereka karena belum punya izin pajak tadi nggak bisa dipungut ya. Ada lagi misalnya pajak-pajak yang lain, misalnya kayak mineral batuan MBLB ini kan banyak juga yang potensinya. Tambang banyak, tapi kita lihat pajak tambang sedikit sekali. Ya bagaimana cara pengawasan hasil tambang? Bagaimana kita monitoringnya? Bagaimana kesadaran mereka buat bayar pajak? Kan masyarakat taunya merusak lingkungan kan? Taunya mereka itu bayar pajak, padahal pajaknya rendah sekali. Nah, tidak sebanding dengan keluhan masyarakat, tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya tambang itu pajaknya besar misalnya, rusak juga bisa kita benerin. Ini pajaknya sedikit, ketika rusak kita nggak bisa benerin, jalan rusak nggak bisa dibenerin, kerusakan lingkungan tidak bisa kita benerin. Saya kira memang masih perlu cara-cara kerja cerdas, saya kira cara-cara kerja keras, bagaimana seluruh potensi yang kita miliki itu harus bisa tergali. Okay. Ya, kalau misalnya pajak bagi hasil cukai rokok kayak bahan bakar mungkin agak susah kita dongkraknya karena itu kan berkaitan dengan pihak ketiga gitu ya. Tapi kalau yang tadi objek pajak yang ada di kita harusnya masih bisa dimaksimalkan. Seperti itu. Lalu menurut Bapak apa strategi yang harus dilakukan oleh Pemprov Banten untuk mendongkrak PAD? Pertama untuk mendongkrak itu kalau menurut saya adalah digitalisasi sistem. Selain tadi pelayanan, tentu dengan sistem inilah nanti kita akan mengurai masalah. Dengan sistem orang akan mempermudah, akan transparan, akan terbuka dan mengakses juga lebih mudah, lebih cepat. Nah ini ya saya sering sampaikan bagaimana ke depan misalnya Bapenda ini harus bikin terobosan-terobosan sistem yang memudahkan orang. Jangan sampai bayar misalnya harus bawa duit cash. Itu bayar harus bisa langsung, misalnya kita di handphone kita misalnya ketika bayar langsung bisa langsung bayar, nanti tinggal ambil bukti bayar, ambil STNK misalnya kan. Terus bagaimana tersistem dengan pembelian misalnya. Jangan sampai orang misalnya beli mobil yang kedua, mobil yang pertama nunggak. Ini kan kita belum ada sistem yang bisa mendeteksi itu. Orang misalnya nambah beli tanah tapi kendaraannya masih nunggak. Ini kan juga keliru, dia nambah harta tapi kewajiban pajak atas harta tersebut tidak. Apalagi misalnya beli emas kan, kalau ketahuan kedeteksi misalnya beli emas, orang beli emas tapi pajak yang 2.000 nunggak, tapi dia beli emas 10 juta. Ini kan keliru. Saya kira pertama perbaikan sistem ya. Kalau sistem ini aplikasi ini misalnya dibuat sedemikian rupa supaya orang terpagari, mau ngapa-ngapain udah nggak bisa. Sekarang kan sudah digital kan, orang rekening bisa terbaca, media sosial dan lain sebagainya juga udah gampang terrekodnya. Nah, kedua baru tadi pelayanan. Jangan sampai orang mau bayar pajak misalnya kantornya kebanjiran. Ada Samsat Cilegon misalnya kebanjiran kalau lagi hujan. Kalau hujan bocor kan udah nggak nyaman. Bagaimana supaya datang ke sana orang karena orang mau bayar pajak disambut dengan keramahan, disambut dengan kerja yang gesit ya, dengan terbuka, dengan kondisi kantor yang juga memadai supaya orang datang tuh rasa nyaman ya, nggak ketika banjir nggak kebanjiran, hujan nggak kehujanan, adem yang tadinya kepanasan sampai situ adem. Saya kira juga pelayanan juga penting, kira-kira dua hal itu saya kira yang perlu konsentrasi kita. Makanya saya dorong Bapenda untuk merevitalisasi kantor-kantor yang kira-kira dianggap sudah tidak layak, termasuk investasi sistem supaya terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain.
Kalau keuangan kita kan sekarang udah terintegrasi. Kalau uangnya cash misalnya, kalau belanjanya belanja digital pasti jejak digital nggak bakal hilang. Belanja apa saja kelihatan kan. Tapi kalau ke belanja manual kan nggak kelihatan. Iya. Ke depan saya pengen pajak itu juga harus terekam digital. Jadi kemana-mana orang ketahuan pajaknya seperti itu. Baik, saya ke Bu Rita. Bu, harus ada perbaikan sistem untuk memudahkan wajib pajak terutama. Sudahkah ini dilakukan oleh Bapenda? Ya, kami terus melakukan perbaikan dari evaluasi-evaluasi, terutama memang Komisi 3 sebagai mitra kami. Jadi memang Bapak-Bapak Komisi 3 ini sering mengevaluasi kinerja kita dan kita terus melakukan perbaikan. Untuk digitalisasi memang terus kita tingkatkan. Yang sekarang sudah ada itu, kita sudah membuka kanal-kanal digital seperti Samsat Banten Hebat, Signal, terus Samsat Banten Ceria, tapi terus kami tingkatkan lagi dengan membuka layanan-layanan kanal yang lain, Mbak. Ya, jadi memang kita mau membayar pajak dalam satu genggaman. Itu sedang kita terus sosialisasikan. Itu juga meminimalisir percaloan ya Pak. Jadi kan jadi ketika wajib pajak males ke Samsat, kita sudah bisa membayar pajak lewat satu genggaman atau lewat handphone atau aplikasi itu. Sedang kita terus tingkatkan, Mbak. Baik, saya mau ke Pak Eko. Pak, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah kan memang perlu juga dilakukan, terutama untuk meningkatkan PAD. Menurut Bapak seperti apa sih perbaikan tata kelola pemerintahan yang harus dilakukan? Kadang agak keliru, peningkatan PAD itu lebih kepada target angka ya, atau target cuan ya. Kan sebenarnya peningkatan PAD itu adalah cara ya. Jadi peningkatan PAD itu bukan slogan, bukan jargon, tapi instrumen bagaimana. Misalkan kita butuh SOP yang baik, kita butuh standarisasi yang keren. Coba betapa kerennya peraturan gubernur, satu peraturan tentang pemutihan kendaraan pajak. itu bisa mengumpulkan uang ratusan miliar kan? Itu jadi menurut saya keren ya. Nah ketika instrumen itu bagus, lalu kita butuh tadi itu digitalisasi. Digitalisasi bukan soal teknologi saja, digitalisasi itu adalah bagaimana cara pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi ke depan itu lebih gadget ya, lebih platform, jadi lebih berbasis hal-hal begitu. Jadi ketika itu SOP punya, digitalisasi punya, salah satunya yang terakhir adalah bagaimana adanya sebuah kolaborasi sinergi. Kan tidak hanya Pemprov Banten ya Ibu ya, ada daerah, ada kota, ada kabupaten. Saya pikir apalagi tentang BPKB dan BNPKB ya, itu kan butuh sinergi daerah itu. Saya pikir itu perlu dilakukan. Baik, Ya. saya mau ke Pak Dede kembali. Pak, masyarakat juga kan memang harus diberikan kepercayaan begitu ya, agar mau membayar pajaknya, bahwa percaya pajaknya itu akan dikelola oleh pemerintah dengan benar. Seperti apa Pak? Nah, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, kalau masyarakat bayar pajak akan dikelola sama pemerintah. Ya. Maka salah satunya adalah transparansi. Transparansi ini bisa kita lakukan oleh pemerintah, misalnya dalam APBD itu harus bisa diakses oleh masyarakat. Dan masyarakat harus tahu uang pajak itu digunakan buat apa saja dan mereka bisa memonitor langsung. Nah, saya kira kalau misalnya orang bayar pajak kendaraan, tapi ternyata jalannya rusak. Kan orang ini kan bayar pajak kendaraan, berarti kan harus yang berkaitan dengan kendaraan. Walaupun sebenarnya tidak semua juga pajak kendaraan itu digunakan buat membangun jalan. Tapi kan masyarakat nggak paham. Nah saya kira kita juga harus membaca bagaimana situasi kebatinan masyarakat itu. Ini kita bayar pajak kendaraan, tapi kendaraannya nggak bisa dipakai karena jalannya rusak, kan gitu. Nah saya kira ini juga butuh sebuah kebijakan yang bagaimana ketika ini pajak kendaraan harusnya infrastruktur terkait dengan kendaraan harus kita beresin ya. Tapi yang pasti adalah supaya kepercayaan masyarakat meningkat adalah keterbukaan. Keterbukaan uang pajak masuk juga kalau bisa orang bisa mengakses misalnya hari ini uang masuk berapa sih, bulan ini berapa sih, misalnya ada kanalnya. APBD kita misalnya 11 triliun, 12 triliun digunakan buat apa saja, yang buat bangun jalan itu berapa nilainya, jalan mana saja. Saya kira keterbukaan itu dengan digitalisasi harusnya APBD itu bisa dibuka walaupun memang nggak mungkin secara detail ya, tapi misalnya secara gelondongannya bisa diakses. Kalau detail kan bisa
berlemari-lemari namanya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat itu kan nggak memungkinkan. Tapi kalau gelondongan-gelondongan saya kira itu bisa. Transparansi belanja publik, transparansi pendapatan saya kira itu penting bisa diakses oleh masyarakat supaya masyarakat makin percaya, makin bisa terbuka duit mereka digunakan buat apa saja, berapa yang dibayarkan. Baik, Bu Rita, transparansi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapenda Provinsi Banten? Seperti yang dikatakan Pak Dewan tadi kan, kami punya dashboard Mbak, apalagi sekarang terkait option yang kita berikan 66% ke kabupaten kota. Kami menaruh dashboard di tiap kabupaten kota agar dia bisa lihat tiap hari Mbak, real time online, berapa capaian pendapatan yang diterima setiap hari dan berapa yang di-share ke kabupaten kota. Kita punya 34%, mereka punya 66%. Itu tiap hari kita bisa lihat di dashboard itu sendiri Mbak. Real time online kita tiap hari. Kalau dulu kan DBH Pak, DBH itu 70-30, sekarang itu sudah tiap hari kita share 66% ke kabupaten kota dan kita bisa lihat di dashboard kabupaten kota. Oke, dan ini bisa diakses Dan bisa oleh diakses semua orang. Ya. Baik, terkait program yang sudah dijalankan beberapa bulan yang lalu, pemutihan pajak kendaraan bermotor, seperti apa progresnya hingga saat ini? Ini kan sebenarnya diperpanjang apalagi hingga 31 Oktober ya Bu ya? Yes, ya betul Mbak. Jadi awal 10 April itu kita punya Kepgub 170 2025 yang terkait relaksasi pajak, pembebasan pokok, tunggakan dan denda. Nah, berakhir tanggal 30 Juni. Begitu kita kaji dan kita analisa bersama bahwa ini perlu perpanjangan dikarenakan memang masih banyaknya masyarakat yang belum bisa menikmati keputusan gubernur terkait relaksasi pemberian pemutihan pajak, maka diperpanjang dengan Kepgub 286 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025. Alhamdulillah sampai sekarang masih penuh Mbak, masih animo masyarakat masih besar terkait pembayaran pajak yang memang mengikuti Kepgub ini Mbak, pemutihan. Oke, pencapaiannya sudah berapa nominalnya Bu? Sampai dengan 19 Juli kemarin itu masyarakat atau wajib pajak yang mengikuti relaksasi ini sudah 668.000 unit kendaraan dengan angka 230 miliar. Kalau targetnya sendiri berapa angkanya? Kalau untuk target rupiah kita tidak punya target rupiah Mbak, karena memang ekspektasinya lebih kepada unit di mana kita akan bisa mendapatkan nanti unit kendaraan yang aktif Mbak. Oke, Pak Eko, ini kan program dari Pak Gubernur begitu ya, dari bulan April yang sudah disebutkan oleh Bu Rita, kemudian diperpanjang hingga 31 Oktober. Menurut Pak Eko, apakah ini salah satu untuk memudahkan masyarakat membayar pajaknya dan juga akan meningkatkan PAD? Ya, kalau kita memahami tentang pemutihan kendaraan bermotor ini lebih sekedar mengumpulin duit cuan ya, menurut saya itu agak kerdil ya. Jadi ini menurut saya adalah strategi psikologis menarik ya. Jadi edukatif, jadi empati. Kita tahu Teteh di setiap daerah antusiasme masyarakat itu kan penuh ya. Jadi menurut saya masyarakat mulai sadar bayar pajak itu bukan beban sekarang, tetapi adalah bagaimana sebagai warga negara kita berkontribusi terhadap pembangunan. Nah ini sudut pandang publik saya, mudah-mudahan hal begini itu berkelanjutan. Makanya pemerintah harus dibuat menarik Bu ya, bukan hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi memang perlu influence, perlu media sosial, agar edukatif yang melekat di publik tentang pajak itu abadi gitu kan. Itu kira-kira. Oke, Bu Rita harus lebih menarik sosialisasinya. Siapa tahu nanti menggandeng influence seperti yang Pak Eko sampaikan. Bagaimana Bu Rita? Memang betul Mbak, seperti Pak Eko katakan, kami terus melakukan sosialisasi, menggandeng influence, menggandeng konten-konten kreator, itu sudah kami lakukan Mbak. Bahkan sampai ke, seperti saya katakan ke desa-desa kita ada sosialisasi, termasuk Pak Dewan juga mensosialisasikan itu. Sebagai mitra kita, Komisi 3 ikut Mbak, kita bergandengan tangan untuk mensosialisasikan bagaimana kiat-kiat atau cara-cara untuk mendongkrak PAD, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan pemutihan pajak ini. Oke, ini kan juga bisa dilakukan di kantor kecamatan dan desa, betul ya? Betul. Bagaimana prosesnya? Apakah sama seperti dengan yang di Samsat? Rumit tidak kalau di kantor kecamatan dan desa? Oh sama Mbak, jadi kalau untuk di kantor kecamatan itu kita melayani 1 tahunan, karena memang tidak ada cek fisik Mbak. Kalau di induk itu kita 5 tahunan dan bisa balik nama, prosesnya sama, syaratnya juga sama, tidak ada dibedakan. Kita jadi KTP, STNK, terus BPKB, dan kita layani dengan maksimal di kecamatan. Dan sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan itu ke kecamatan langsung? Sudah Mbak.
Oke, Sudah baik. banyak. Saya mau ke Pak Dede. Pak, dukungan apa dari DPRD Provinsi Banten terutama terkait perpanjangan pemutihan pajak ini hingga 31 Oktober? Apakah juga Bapak mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan? Ya, pertama kita sudah komunikasikan dan kita sudah pastikan bahwa program pemutihan pajak ini tidak akan dilakukan lagi di tahun-tahun ke depan. Ya, minimal 5 tahun sekali atau mungkin 10 tahun sekali, 20 tahun mungkin nggak ada juga. Jadi ini dilakukan hanya untuk periode sekarang ini, dan ini maka kita minta sosialisasi ini maksimal. Karena kalau kita lihat misalnya di 4 bulan pertama itu masyarakat berbondong-bondong. Nah, maka dengan adanya perpanjangan ini kita ingin masyarakat memanfaatkan tadi. Jadi yang kita targetkan sekarang bukan cuannya, tapi database wajib pajak. Yang tadinya sekitar 2,6 juta misalnya 2,3 juta misalnya sampai 2 jutaan itu yang nunggak pajak. Ya, kita harapannya dengan adanya pemutihan ini masyarakat yang memanfaatkan program ini tahun depan dia sadar bahwa pajak ini buat pembangunan supaya ke depan aktif dia, nggak yang tadinya sudah 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun harusnya sudah dikubur misalnya kan, udah beberapa kali haul itu kalau manusia kan. Nah, ini dia bayar pajak. Maka kita dorong sosialisasinya, kita dorong bagaimana publikasinya, kita dorong bagaimana masyarakat juga ikut memanfaatkan program ini, dan program ini nggak bakal datang tiap tahun, nggak bakal datang 5 tahun sekali. Jujur memang kalau dari sisi potensi program ini, dari sisi potensi ya, program ini justru merugikan kita. Yang tadinya potensi yang macet-macet banyak harus kita putihkan kan, nol kan gitu. Tetapi di sisi lain kita bukan tadi urusan cuan, tapi bagaimana kita memanfaatkan database supaya data yang ada itu valid. Oh, ini sebenarnya ada nggak sih orangnya? Jangan pajaknya ada misalnya, ternyata kadang udah nggak ada, udah dipotong-potong misalnya, kan bisa juga kayak gitu. Nah, tapi kita mesti nyangkut karena nggak ada pelaporan pajak itu, kendaraan objek pajak itu kendaraannya sudah nggak ada misalnya. Dengan adanya kayak gini kita ingin namanya rasio pajak. Ingin kendaraan yang macet itu makin sedikit, maka rasionya makin tinggi. Dan ke depan nanti wajib pajaknya ini bisa makin meningkat rasionya. Harapan kita seperti itu. Jadi kita dorong, dan kita dorong juga buat anggaran sosialisasi, kita juga dorong untuk tadi program-program digitalisasi maupun penataan-penataan dan kolaborasi tadi, karena pajak kendaraan itu berkaitan dengan kabupaten kota. Provinsi tidak bisa berdiri sendiri, maka sekarang kabupaten kota juga ikuti, apalagi sekarang opsi pajak lebih besar pada mereka 66%, kita lebih sedikit, maka mereka juga hayo buruan, hayo sosialisasi, ayo dorong masyarakatnya, warganya supaya bayar pajak, toh yang kebagian lebih besar adalah kabupaten kota ketimbang kita, seperti itu Mbak Lili. Bu Rita, kolaborasi apa yang dibangun oleh Bapenda Provinsi Banten dengan kabupaten kota? Banyak Mbak, karena memang seperti dikatakan tadi oleh Pak Dewan bahwa mereka dapat lebih besar daripada kita. Nah itu kami, salah satunya tadi itu Mbak, di kecamatan, kami juga Raja Mbak. Raja ini juga kebetulan nih ada operasi Patuh Maung 2025. Nah ini untuk kolaps kita dengan kabupaten kota, kita sama-sama turun ke jalan untuk razia, di mana nanti kabupaten kota bergabung dengan kepolisian setempat, bergabung dengan kita. Terus kita kolaps dengan Samsat kelilingnya, dia punya mobil juga, mobil PBB kalau nggak salah. Nah itu kita kolaborasi langsung dengan mereka sama penagihan door to door. Nah karena yang punya wilayah itu kabupaten kota Mbak, kita bekerja sama dengan kabupaten kota, door to door, mereka punya PBB, kami punya PKB. Mereka nagih PBB, kita akan nagih PKB-nya. Itu bentuk kolaborasi kita salah satunya Mbak. Oke, saya mau ke Pak Eko. Pak Eko, dalam pengamatan Pak Eko, menurut Bapak, sudahkah masyarakat membayar pajak selama ini dimudahkan? Ya menurut saya sudah mudah. Tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas. Sekarang kan sudah jemput bola ya, sudah ke daerah-daerah, sudah sistem mobile ya. Memang tugas pemerintah itu adalah merawat kesadaran itu, membangun kesadaran agar tidak terlalu susah ya, agak gampang. Nah, sudut pandang publik bagi kami, program-program pemerintah itu sekarang keren. Uang mungkin ngumpul Bu ya, PAD, terus tadi Pak Dewan bilang bahwa kita kepatuhan meningkat ya. Tapi masukan kami itu antara urban dan pelosok kadang-kadang timpang juga. Makanya sudut pandang pelosok memang mobile ya. Cara-cara jemput bola itu dibutuhkan oleh kelompok-kelompok pelosok itu. Oke, Bu Rita tadi dijelaskan memang 60% pendapatan kan dari PKB itu lebih 70. banyak pemasukan untuk kabupaten kota. 66% betul. Ya, artinya harusnya memang kabupaten kota yang jauh lebih intens gitu mensosialisasikan hal ini. Tapi kalau kita melihat
sepertinya Bapenda Banten yang terlalu bersosialisasi, betul tidak Bu? Atau memang sudah 50-50 kabupaten kota juga melakukan hal yang sama dengan Bapenda Banten? Sekarang sudah mulai Mbak, sudah mulai saya menginstruksikan kepada seluruh kepala samsat semua Mbak di 12 samsat itu untuk ayo bersinergi dengan kabupaten kota, berlari dengan kabupaten kota, karena memang tadi itu seperti Pak Dewan bilang, kebutuhan banyak kita banyak. Jadi bagaimana caranya pendapatan juga kita dapat sebanyak-banyaknya. Sudah mulai Mbak, nanti juga kita akan dengan tangsel pameran Mbak, pameran kendaraan setelah GIAS ini. Nanti kita akan membuka, karena kita akan lemah di BBN ya Pak, nanti kita akan buka pameran kendaraan bermotor di Tangerang Mbak. Jadi udah mulai berlari teman-teman di UPT juga untuk bersinergi dengan kabupaten kota. Kalau pameran itu kapan berlangsung Bu? Kalau GIAS ini 24 Mbak, nanti kalau misalnya yang di Tangsel itu setelah GIAS mungkin Mbak. Oke, jika pemutihan pajak ini diperpanjang hingga 31 Oktober, apakah artinya hingga kemarin 30 Juni targetnya belum sesuai Bu? Nah, seperti yang saya katakan, target kan bukan uang ya Mbak. Oke. Dan ekspektasi kita adalah kepada cleansing data juga Mbak. Jadi di mana nanti kita dapatkan yang tadi seperti Pak Dewan bilang, kendaraan yang 10 tahun, 20 tahun kita nggak tahu gimana, ternyata datang dia Mbak. Jadi ibaratnya bangkit dari kubur, tiba-tiba datang bayar pajak gitu kan, dan bayar pajaknya 1 tahun ke depan pula kan, diuntungkan. Nah nanti potensi kita untuk tahun ke depan dia akan bayar pajak. Seperti katakan juga tadi bahwa program ini tidak akan lagi ada selama masa kepemimpinan Pak Gubernur Pak Andras Soni ini gitu loh. Jadi kemungkinan hanya 1 kali dalam 5 tahun atau dalam satu periode begitu ya. Baik. Pak, bagaimana Bapak melihat peran dan upaya Bapenda Provinsi Banten selama ini dalam meningkatkan PAD di Banten? Sudah cukup optimalkah menurut Bapak? Saya salah satu orang yang tidak cepat puas sebenarnya. Tapi saya salah satu orang yang mengapresiasi kinerja. Ya, kita harus apresiasi bahwa kinerja Bapenda hari ini memang luar biasa dalam rangka bagaimana mencapai target. Tapi kalau mencapai target belum. Harapan kita itu bahkan bukan 8,3, bahkan 8,3 pun hari ini 8,3 triliun misalnya kan rada-rada galau nih tercapai atau tidak gitu ya. Kalau saya sih pengennya bukan 8,3. Kita dalam setiap rapat itu kita ingin naikin lagi. Pak, ini kalau dinaikin lagi nanti kalau nggak tercapai target kita bisa gagal bayar gitu kan. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan belum optimal. Ya, kita harusnya kalau bisa PAD kita itu bisa 80%, bukan hanya 70% dari APBD. Ya, kalau hari ini 8,3 kita harusnya bisa 9, bisa 10. Kalau belanja misalnya 12 kita harus 10 nih. Kalau 20 banding 80 itu harusnya ideal kalau menurut saya. Hitung-hitungan saya itu rumusnya itu dalam teori organisasi itu 20-80 gitu. Nah, ini belum mencapai itu. Tapi saya mengapresiasi apalagi nih kepala Bapenda hari ini memang perempuan. Jadi beliau ini bisa dikatakan kalau kata orang Jawa laki-laki mah jawara, ini mah jawari kan. Gitu. Harus kerja kencang, harus kerja keras. Kita apresiasi lah beliau ini kapanpun saya hubungin mau Sabtu, mau Minggu, mau malam ada yang komplain masyarakat, beliau ngerespon. Kalau nggak direspon, awas saya bilangin. Ini bagian dari pekerjaan kerja keras beliau dalam rangka mencapai, mengejar target yang telah kita tetapkan di APBD. Baik, Bu Rita, peran dan juga upaya Bapenda Banten cukup diapresiasi oleh beliau, tapi belum optimal. Bagaimana? Apakah Ibu ingin mengomentari atau mengungkapkan sesuatu kepada memang Pak kalau Dede? Pak Dede pasti Bu belum puas dan saya itu akan kejar itu Bu sampai optimal dan sampai Pak Dede itu puas Bu. Luar biasa sekali. Karena memang kalau saya optimis di pajak daerah karena pajak daerah kita itu PKB utamanya sudah 57% sampai dengan sekarang dan memang tantangan buat saya, challenge buat saya. Bagaimana PAD terutama pajak daerah bisa tercapai 100%. Dan saya yakin saya bisa itu dan kita akan optimalkan kinerja kita. Oke, Bu Rita, konon masih ada kendaraan dinas juga yang menunggak pajak. Lalu bagaimana upaya ke depan, Bu? Betul Mbak, memang dari 8 kabupaten kota plus instansi vertikal itu ada 3.033 unit kendaraan yang memang menunggak kisaran 1,4 M. Dan saya harap, momen inilah yang tepat bagaimana kita bisa cleansing data juga. Apakah kendaraan dinas itu masih layak pakai atau tidak? Ketika kendaraan itu masih layak pakai, silakan membayarkan ke samsat terdekat, pergunakan, manfaatkan program bebas denda dan pokok ini supaya nanti ke depannya kita akan nyaman di jalan Mbak ketika dan masyarakat dan kendaraan dinas menjadi contoh bagi masyarakat apabila dibiayai oleh negara kan Mbak pembayaran pajaknya. Jadi saya berharap saya sudah instruksikan juga kepada kepala UPT
agar melakukan pendekatan kepada dan melakukan pendataan penagihan kepada kabupaten kota untuk menagih kendaraan dinas yang masih tertunggak. Nah, kita juga tidak tahu Mbak dari 3.033 itu apa memang aktif semua. Ya, kalau memang aktif semua, kami minta karena program ini mau kendaraan dinas, kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi itu tunggakan denda dan pokoknya kita bebaskan. Oke, kalau kendaraan dinas tadi kemungkinan potensinya berapa itu Bu? Kalau dirupiahkan? Kalau 1,4 miliar. 1,4 miliar, cukup lumayan besar ya. Iya. Lalu dorongan dari Pak Dede mungkin agar mobil dinas ini tidak menunggak seperti apa? Ya. Adakah? Kita komunikasi ke OPD terkait yang memiliki kendaraan dinas itu. Kita pengen tahu kendalanya apa. Ada beberapa memang yang menyampaikan tidak dianggarkan. Nah, kalau tidak dianggarkan, kita minta dianggarkan. Minimal di APBD perubahan tahun 2025 ini dianggarkan, biar itu bisa ikut juga tuh program kita gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kendaraannya sudah tidak ada, kenapa tidak dilaporkan? Ada juga yang kayak gitu kasusnya. Tidak dianggarkan atau tidak dilaporkan kendaraannya. Sudah hilang, sudah rusak, sudah tidak digunakan dan lain sebagainya. Jadi ada dua hal itu yang kita dorong supaya OPD yang memiliki kendaraan itu harus segera mengeksekusinya. Oke, saya mau ke Pak Eko lagi. Menurut Pak Eko, efektif tidak program pemutihan pajak ini yang diperpanjang hingga 31 Oktober? Kemungkinan seberapa banyak masyarakat yang menyadari akan pentingnya membayar pajak menurut Bapak? Ya kalau bicara angka, menurut saya sangat efektif ya. Dan tadi itu cuan terkumpul, database bagus, kepatuhan, kedisiplinan semakin meningkat kan. Jadi kalau bicara hal ini bukan persoalan penerimaan saja, tapi di situ ada sebuah strategi psikologis edukatif ya, publik menjadi paham bahwa pajak itu bukan beban, tapi adalah bagaimana kita fardhu ain ya berkontribusi terhadap daerah gitu. Jadi menurut saya sangat efektif ya, tinggi. Dan apalagi dengan durasi waktu yang masih sangat lama sekali ya, Oktober, beberapa bulan ke depan. Bu Rita, sudahkah Bapenda menjalin kerjasama dengan pihak swasta ataupun juga BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, bukan hanya PKB dan BBNKB saja? Kita sudah Mbak, ada beberapa UPT yang memang sudah kerjasama dengan perusahaan Mbak, dengan cara menjalin kerjasama dengan koperasinya. Jadi pembayaran pajak itu lewat koperasi. Nanti koperasi membayarkan, mereka ke koperasi. Ya, nah mungkin nanti ke depan juga kita akan bekerjasama dengan BUMD Pak, perbankan. Kita punya rencana ada nanti next tabungan pajak, jadi itu bisa untuk stimulan kepada masyarakat yang ekonominya rendah juga Mbak untuk bisa membayar pajak sesuai dengan waktunya. Oke, masih banyak waktu hingga 31 Oktober. Menurut Pak Dede, hal apa lagi yang harus dilakukan oleh Bapenda? Karena masih banyak waktu nih agar masyarakat lebih mau untuk cepat-cepat membayar pajak begitu. Ya, saya kira untuk memaksimalkan sisa waktu sampai 31 Oktober ini tidak ada lain selain kita bagaimana mensosialisasikan, menyadarkan masyarakat kalau momen ini tidak datang 2 kali. Maka momen ini harus bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Jadi saya tanya-tanya ke masyarakat, memang ada 2 poin kenapa mereka belum mengikuti. Pertama, memang ada yang belum tahu. Jadi sehingga mereka tidak memanfaatkan program itu. Mereka tidak tersampaikan lah informasi-informasi program-program seperti ini, itu pertama. Kedua, memang ada yang tahu tapi kemarin itu terbentur dengan kepadatan. Ada orang yang harus ngantri habis sholat subuh. Kalau datangnya udah jam 7 udah nggak kebagian. Nah, makanya terbentur dengan kepadatannya, animo masyarakat begitu tinggi, akhirnya diperpanjang. Nah, makanya dengan adanya sosialisasi ini, kita sosialisasi lagi, orang yang nggak tahu kita kasih tahu, yang tadinya kepadatan sekarang sudah mulai terurai ya, karena waktu diperpanjang, dan mudah-mudahan bisa optimal. Seperti itu. Oke, Bu, ada yang belum tahu terkait pemutihan pokok pajak ini. Lalu sosialisasi apa lagi yang akan dilakukan oleh Bapenda dalam kurun waktu ya beberapa bulan ke depan barangkali? Saya terus Mbak lewat para KUPT juga ya Mbak, karena mereka yang mempunyai wilayah, kita gerakan medsos Mbak. Nah itu karena kan sekarang masyarakat itu medsos seperti TikTok lah, IG itu terus kami gencarkan Mbak. Bahkan lewat media luar ruang pun kita tetap kami gencarkan sosialisasi ini, karena memang seperti kata Pak Dewan tadi, sepersekian masyarakat tidak tahu kalau ini diperpanjang gitu kan. Ya, makanya dari mulai kemarin kami sudah mulai menginstruksikan agar terus gencar mensosialisasikan dimanapun, lewat media luar ruang, lewat media sosial, kami tetap
gencar laksanakan sosialisasi itu. Oke, selama ini kan memang yang digencarkan kan dua tadi primadonanya adalah PKB dan BPNKB. Adakah hal yang lain yang mungkin yang dekat sekali yang harus bisa digali lebih optimal lagi? Nah, sebenarnya Yang gini paling ya, dekat, rumusnya gini. Misalnya ketika ada investasi masuk, nah harapannya dengan investasi masuk, maka dia akan beli lahan. Ketika beli lahan dia bayar pajak. PPH dia misalnya yang penjualnya masuk ke pusat, BPHTB masuk ke kabupaten kota. Terus ngurus pertek, ngurus izin. Ada beberapa izin yang harus bayar retribusi ke kabupaten kota. PBB-nya bayar ke kabupaten kota. Setelah itu perusahaan tersebut dia pasti punya kendaraan dong, punya alat berat dong, menggunakan air permukaan dong, barulah masuk ke provinsi. Punya karyawannya kebeli rumah, bayar pajak pemerintah daerah kabupaten kota. Karyawannya kebeli kendaraan roda 2, roda 4 dari pajak provinsi. Jadi memang multiplier investasi, multiplier efek industri itulah yang pada akhirnya akan bayar pajak. Tapi tidak serta-merta ketika kita ngebangun jalan ada pendapatan, nggak ada. Ketika bangun terminal langsung ada pendapatan, nggak ada. Ketika bangun pasar ada nggak ada. Pasar-pasar kita sebenarnya kalau kita diskusi dengan kabupaten kota, pasar-pasar tradisional itu adalah fasilitas pemerintah daerah. Jadi hampir tidak ada yang untung pasar itu. Kita subsidi pasar itu. Mana ada pasar kita untung? Jangankan pasar mall saja, kebanyakan ada beberapa yang kolap kan karena biaya pendapatannya tidak sebanding dengan biaya perawatan dan pengembalian investasi seperti itu, Mbak Lilik ya. Jadi tidak serta-merta pembangunan itu memang untuk pembangunan. Pembangunan kita itu memang untuk pelayanan, untuk fasilitas. Itu yang kita kedepankan. Nah, misalnya kalau jalannya bagus, investor senang datang. Ya kan, kalau senang datang, investor senang datang ke kita, baru bayar pajak. Seperti itu, jadi ada multiplier efeknya. Tapi bukan langsung ketika ngebangun langsung bayar pajak. Hingga 31 Oktober nanti, kalau menurut Pak Dede sendiri, optimis akan berapa terkejar ya sih Pak? Saya kemarin sampaikan, harusnya 31 Oktober itu kita bisa mencapai 80% kendaraan yang mati suri. Wajib objek pajak, wajib pajak yang selama ini nunggak 80% itu hidup kembali, sisain 20%. Walaupun target kita pengen 100%, tapi saya kira nggak mungkin 100%. Mungkin tadi ada yang orangnya sudah kemana, kendaraan sudah kemana, tapi saya target 80%. Walaupun kata Barita, wah ini target yang besar. Memang saya kalau ngasih targetnya yang besar. Kalau kita punya mimpi yang tinggi. Mimpi yang besar ya. Kalau mimpinya udah rendah, pencapaian juga rendah gitu. Jadi saya yakin target itu sampaikan ke Bapenda harus 80% dari wajib pajak yang nunggak harus tercapai. Baik, kita sudah berada di penghujung acara, minta closing statement tapi singkat-singkat saja. Dimulai dari Pak Eko, silahkan Pak Eko. Ya, sebagus apapun program pemerintah daerah, dalam hal ini peningkatan PAD ataupun pemutihan pajak, pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan, kapasitas, integritas dari pemerintah yang melaksanakannya. Itu. Terima kasih Pak Eko. Berikutnya Ibu Rita, silahkan. Ya Mbak. Karena ini diperpanjang Mbak, Kepkub 286 tahun 2025, saya menghimbau kepada masyarakat atau wajib pajak di wilayah Provinsi Banten agar memanfaatkan perpanjangan relaksasi pemutihan ini sampai dengan 31 Oktober 2025. Pajakmu untuk membangun Banten. Mantap, terima kasih Bu Rita. Berikutnya Pak Dede, silahkan. Ayo masyarakat Banten, kita bayar pajak untuk membangun rakyat agar Banten maju dan sejahtera. Baik, terima kasih Pak Dede, terima kasih Bu Rita, dan terima kasih Pak Eko. Dan pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus terkait strategi dongkrak PAD di Provinsi Banten. Saya Lilik Uluwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.